Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali lewat renungan harian Gereja Toraja Jemaat Depok edisi Rabu 9 Agustus tahun 2023. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Bapak Ibu, Saudara-saudari, sebelum membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur atas segala kasih dan penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Pada pagi hari ini, kami boleh menikmati hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu lewat renungan harian. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menuntun dan menyertai kami. Dalam Kristus Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Petrus 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Dan nas renungan kita terambil dari ayatnya yang pertama yang berbunyi, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Amin. Dari perikop pembacaan kita diangkat satu tema, yaitu kebenaran dan kepalsuan. Dalam bahasa Toraja, katonganan na katang maloloan. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada banyak kenyataan kita sering diperhadapkan dengan dua hal ini, yakni kebenaran dan kepalsuan. Diperlukan alat ukur yang baik untuk dapat memilih mana yang benar dan mana yang palsu. Alat ukur yang baik menolong kita tetap berada pada jalur yang tepat agar tujuan tercapai dengan maksimal. Firman Tuhan yang kita baca ini kembali mengingatkan kita bahwa antara kebenaran dan kepalsuan adalah dua hal yang sering dihadapi dalam kehidupan umat Tuhan. Kenyataan tersebut juga telah terjadi seperti yang dikisahkan dalam Perjanjian Lama, yakni bahwa sejak dulu telah ada nabi-nabi palsu yang tampil dengan pengajarannya yang menyesatkan. Demikianlah hal tersebut mestinya menjadi kewaspadaan orang percaya dari masa ke masa. Akan tetapi Allah tidak pernah tinggal diam. Campur tangan Tuhan sungguh nyata seperti pada peristiwa air bah dan juga pada peristiwa Sodom dan Gomora. Allah menghukum orang-orang fasik dan menyelamatkan hamba-hambanya. Demikianlah juga ditegaskan bahwa pada zaman sekarang ini sudah tersedia hukuman bagi guru-guru palsu, yakni mereka yang hidupnya penuh hawa nafsu, mencari keuntungan, dan akibat dari perbuatan mereka, jalan benar dihujat orang. Tantangan yang sama juga mewarnai pelayanan jemaat-jemaat pada masa kini. Di tengah-tengah upaya menuntun umat pada kebenaran Allah, terdapat juga orang-orang yang membawa pengaruh dengan berbagai cara yang kemudian membuat orang lain ikut terseret mengikuti jalan yang menuju pada kehancuran. Masa depan menjadi suram, kejahatan semakin meningkat, situasi makin tak terkendalikan. Tentu kita tidak menginginkan hukuman Tuhan yang telah tersedia bagi yang tidak mengikuti jalan Tuhan. Kasih setia Tuhan selalu tersedia bagi yang mau datang kepadanya, memohon pengampunan dan petunjuknya. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Sidang jemaat yang kekasih, demikianlah firman Tuhan menyapa kita pagi hari ini. Kiranya kita diberkati olehnya. Mari kita berdoa.
Kepadamu ya Bapa di surga, kami bersyukur karena sungguh tanpa kasih-Mu kami tidak akan mungkin ada di pagi hari ini. Demikian juga kalau tanpa Tuhan kami tidak akan mungkin menjalani hari ini yang sudah kami awali lewat pagi yang indah. Oleh karena itu kami terus memohon agar supaya Engkau terus melindungi kami menjalani hari ini, teristimewa untuk selalu hidup dalam kebenaran-Mu dan menjauhkan diri dari kepalsuan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Tuhan, tuntunlah kami selalu, lindungilah kami selalu, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang benar seturut kehendak-Mu dan bukan dalam kepalsuan, karena kepalsuan adalah kehidupan menuju kebinasaan. Sungguh kami mengakui bahwa Tuhanlah harapan dan andalan kami satu-satunya. Tuhan kiranya terus menolong kami dan melindungi kami, karena hanya dengan itu kami hidup. Seperti yang dialami oleh 3 orang yang kami kasihi, bahwa karena perlindungan-Mu mereka tetap ada, mereka tetap hidup, dan mereka tetap menikmati sukacita melalui pertambahan usia 1 tahun, yaitu Clarissa Stefania, Bapak David Lobi, dan Bapak Rionaldo Eka Putra Palinggi. Tuhan, selamat ulang tahun untuk orang-orang yang kami kasihi ini. Kiranya mereka terus hidup dalam kebenaran-Mu dan berkat-berkat-Mu pun terus bertambah seiring dengan bertambahnya umur mereka. Pelihara kami juga Tuhan menjalani hari ini. Kiranya segala yang kami sedang upayakan untuk kehidupan kami, itu kami upayakan dalam kebenaran-Mu dan berkat-berkat-Mu akan mengalir. Biarlah kami bekerja dengan benar, biarlah kami berusaha dengan benar, biarlah juga kami dalam menjalani hidup rumah tangga tetap dalam kebenaran-Mu. Juga kami mohon orang-orang tua kami yang lanjut usia, kekasih-kekasih kami yang sakit di rumah pun di rumah-rumah sakit, bahkan yang jauh dari kami, terus hidup dalam kebenaran Tuhan, dan apa yang mereka rindukan akan mereka peroleh, yaitu kekuatan dan kesembuhan. Keluarga kami yang jauh, Tuhan terus tuntun supaya mereka hidup benar. Anak cucu kami yang terus berproses dalam pendidikan, pertumbuhan, dan dalam seluruh kemudaan mereka, kiranya mereka juga tetap hidup dalam kebenaran-Mu dan dijauhkan dari hidup yang palsu. Tuhan, pelihara kami menjalani hari ini. Segala hal yang kami lakukan, biarlah kami lakukan dalam kebenaran Tuhan. Teristimewa biarlah mewujud melalui kasih kepada sesama, teristimewa mereka yang menderita. Topang juga gereja-Mu dan pemerintah kami, supaya mereka terus hidup dalam kebenaran-Mu. Tuhan Bapa di surga, terpujilah Engkau selalu, di dalam nama Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami satu-satunya. Amin. Jemaat yang kekasih, jalani hari ini dalam kebenaran Tuhan dan bukan dalam kepalsuan kehidupan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjalani hari ini sidang jemaat. Tuhan memberkati kita semua. Selamat.